Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ada 6 hal yang menjadi isi pokok kandungan Al-Quran. Saya ulangi lagi, ada 6 hal atau 6 kandungan yang menjadi isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu membahas sebuah akidah, membahas sebuah keyakinan, sebagaimana di surat sebelum terakhir Al-Ikhlas dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, yaitu Allah ya Tuhan ahad yang tunggal satu. Allahus somad, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi semua makhluk ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahus somad adalah sebuah Tuhan, Allah itu Tuhan yang mana semua makhluk ini akan tergantung atau membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak melahirkan, wa lam yulad dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran yang pertama membahas sebuah keyakinan. Atau juga contohnya pada surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwasanya untuk menjalani toleransi, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah tentang apa yang kamu sembah. Biasanya kalau hari Minggu umpamanya non-muslim masuk gereja dengan melakukan ritual mereka, maka umat Islam tidak boleh masuk gereja dengan melakukan ritual seperti mereka. Wala antum abiduna ma'bud, begitu juga kalian semua tidak usah menyembah tentang apa yang saya sembah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran membahas sebuah ibadah, baik dari makhluk, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah antar sesama manusia. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim, di ayat 21 maksudnya kan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian semua. Jadi ibadah ini sebuah kewajiban karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik sifatnya dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ibadah yang 5 waktu umpamanya, atau mungkin 1 minggu 1 kali hari Jumat, atau tiap tahun yaitu puasa Ramadan dan zakat fitrah atau zakatul ma, atau ibadah haji, atau ibadah sifatnya sunnah, sholat rawatib dan yang lainnya, termasuk ibadah antar manusia, melakukan muamalah umpamanya, terus munakahat, termasuk ini, kategori ini. Jadi semua jenis ibadah, maka itu semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Yang ketiga, di dalam Al-Quran termasuk dibahas tentang masalah akhlak. Contohnya akhlak yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya'muru itu merintah,
Merintah kepada kita, kepada pimpinan rumah tangga, pimpinan daerah, apalagi pimpinan negara, untuk bil adli, untuk berbuat adil. Pimpinan rumah tangga berbuat adil antara satu anak dengan yang lainnya, anaknya 5. Bagaimana caranya adil? Jadi adil itu bukan berarti harus sama, enggak, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Dari 5 anak ini, ada yang masih TK, ada yang SD umpamanya, ada yang SMP, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah. Dari 5 anak ini kan beda kebutuhannya. Wal ihsan, harus berbuat baik. Dan juga wa ita idil qurba, dan harus memberi santunan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan kejahatan. Dan ini termasuk pembahasan Al-Quran, masalah akhlak, masalah etika ini. Selanjutnya masalah hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini wajib umpamanya, ini makruh, ini mubah. Dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa ada sembelihan secara syar'i. Jadi yang penting hewan itu mati tanpa sembelihan secara syar'i, itu kategori bangkai. Kalau bangkai berarti haram untuk dikonsumsi. Itu namanya bangkai. Kecuali ikan dan belalang. Waddam walamul khinzir, dan juga darah dan juga daging khinzir. Jadi ini yang menjelaskan tentang ini hukumnya haram. Atau mungkin menjelaskan tentang masalah boleh dan tidaknya, seperti wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dihalalkan, diperbolehkan, dan mengharamkan riba. Dan ini termasuk kandungan pokok Al-Quran. Atau mungkin sebuah kewajiban sholat umpamanya. Aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kewajiban puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ketika sudah ru'yatul hilal, maka wajib untuk berpuasa. Kewajiban haji sama, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sudah istita'ah, mampu, fisik sehat, punya biaya, maka wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi hukum juga termasuk pembahasan kandungan pokok Al-Quran. Selanjutnya janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa mendapat surga. Sebaliknya memberi ancaman kepada mereka-mereka yang tidak mau beriman dan mereka-mereka yang mau ingkar. Contohnya ini yang sebuah janji dan ancaman dalam masalah syukur atau kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu sudah memaklumkan, memberi informasi, la in syakartum, jika kalian semua bersyukur, mensyukur nikmat yang telah diberikan kepada kami, umpamanya kepada kita semua, maka la azidannakum, Allah Ta'ala akan menambahinya. Itu adalah sebuah menjanjikan. Tapi ancaman, wala in kafartum in azabi lasyadid, jika kalian kufur nikmat, maka ketahuilah bahwasanya siksanya Allah Ta'ala itu sangat pedih. Nah, itu termasuk isi pokok kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, yaitu menceritakan tentang nabi-nabi dan juga tentang umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran ada sebuah kisah
kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, kisahnya Nabi Soleh, kisahnya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut umpamanya, atau kisahnya tentang masalah Nabi Adam. Jadi menceritakan tentang kisah para nabi dan kaum-kaum atau umat-umat yang sebelumnya. Itu semuanya diceritakan di dalam Al-Quran tentang masalah Nabi Yusuf umpamanya. Tapi yang jelas kisah itu adalah mengandung sebuah iktibar, mengandung sebuah pelajaran dan sebuah contoh. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sangat singkat dan sangat simpel. Semoga manfaat dan berkah. Dan dari saya pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.